Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa al-makna yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita bagaimana tata cara ibadah yang benar. Kita teruskan materi kita seputar adab. Kita masih melanjutkan adab tentang buang hajat. Kita masuk adab yang kelima. Di adab yang kelima ini, yaitu berkaitan dengan takrimul yadil yumna an masil farji. Memuliakan tangan kanan tidak digunakan untuk menyentuh kemaluan. Telah terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi wala yatanaffas fil ina'i. Di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, jika salah satu dari kalian buang hajat, yaitu buang air kecil, fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi, hendaklah tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanan, wala yastanji biyaminihi, dan tidak membersihkan, tidak istinja juga dengan tangan kanan, wala yatanafas fil ina, dan tidak bernafas di dalam wadah makanan. Di dalam adab yang pertama ini ada beberapa penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah bahwasanya berkaitan dengan hukum ini, para ulama dari kalangan Maliki dan Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa jika tidak ada keadaan darurat maka tidak makruh. Jadi jika ada keadaan darurat, jadi ketika darurat maka hukumnya tidak makruh. Adapun ketika tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk menggunakan tangan kiri maka hukumnya makruh, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan di dalam penjelasan hadis ini, beliau mengatakan amma imsaku dzakari bil yamini famakruhun. Adapun memegang kemaluan dengan tangan kanan maka itu hukumnya makruh. Di dalam hadis ini juga terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah makruhnya tiga perbuatan yang disebutkan di dalam hadis. Yang pertama adalah memegang kemaluan ketika membuang air kecil, dan juga istinja dengan tangan kanan dan bernafas di wadah minuman maupun makanan. Kemudian faedah yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat atas keselamatan umatnya dari penyakit dan sesuatu yang membahayakan. Karena ketika bernafas di dalam wadah itu ditakutkan, disebutkan di dalam penjelasan ini bahwasanya ketika jatuh sesuatu dari dari mulut dan dari hidung, ya, disebutkan di sini wasukutu syai'in minal fami wal anfi fihi, ya, maka ditakutkan akan jatuh sesuatu dari mulut dan dari hidung ke dalam wadah itu. Maka ini adalah penjagaan supaya tidak terkena penyakit dan supaya tidak terkena sesuatu yang membuat bahaya. Kemudian di sini juga keutamaannya adalah keutamaannya tangan kanan. Jadi keutamaan tangan kanan tidak digunakan untuk perbuatan yang seperti yang disebutkan tadi. Kemudian adab yang kedua adalah adamul istinja'i bil yamin. Tidak
menggunakan tangan kanan untuk beristinja, untuk membersihkan setelah membuang kotoran. Terdapat dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari salah satu istri Rasulullah, yaitu Hafsah radhiyallahu anha, ya, an Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa siyabihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalika. Terdapat riwayat dari Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa menjadikan tangan kanannya untuk makan, untuk minum, untuk menggunakan pakaian, dan menggunakan tangan kirinya untuk selain perbuatan itu tadi. Kemudian di riwayat yang lain dari Abu Dawud juga dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khalaihi wa ma kana min adan. Dahulu Rasulullah SAW, ini tangan Rasulullah SAW itu yang kanan itu digunakan untuk bersuci dan untuk makan. Wa kanat yadu yusra li khalaihi. Adapun tangan yang kanan digunakan untuk istinja. Wa makana min adan, ketika tangannya itu tidak sakit. Kemudian riwayat yang lainnya juga disebutkan, yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, an Salmana dari sahabat Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin aw nastanjiya bil yamini. Sungguh Rasulullah telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Au an-nastanjiya bil yamin, atau juga Rasulullah melarang kami beristinja, membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Maka di dalam 3 hadis ini yang disebutkan berkaitan dengan larangan beristinja dengan tangan kanan tadi ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah keutamaan tangan kanan dibandingkan tangan kiri. Kemudian faedah yang kedua adalah kesungguhan para sahabat di dalam meriwayatkan semua perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan rasa cinta mereka yang besar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian faedah yang ketiga adalah menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu mencakup semua aspek kehidupan. Ini berkaitan dengan menggunakan, ya, larangan menggunakan tangan kanan, ya, digunakan untuk membersihkan kotoran, beristinja. Kemudian adab yang ketiga, kita masuk adab yang ketiga. Di adab yang ketujuh, tadi keenam, sekarang ketujuh. Jadi kita yang kelima tadi adalah takrimul yadi yumna an masil farji. Jadi memuliakan tangan kanan, ya, di dalam menggunakan menyentuh kemaluan, ya. Jadi tidak menggunakan tangan kanan. Kemudian juga adab yang keenam tadi adalah tidak beristinja, membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Kemudian adab yang ketujuh saat ini adalah adamul qada'il hajati fi tariqin maslukin wa dhillin nafi'in wa mauridim ma'in. Jadi tidak buang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia, dan wa dhillin nafi'in, di tempat berteduh, ya, tempat untuk berteduh. Wa mauridim ma'in, dan tempatnya air, yaitu sumber air. Jadi larangan tidak buang hajat di 3 tempat ini. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya dia berkata Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi ittaqul la'anaini, ya, jauhilah atas kalian 2 perbuatan yang mendatangkan laknat. Kemudian para sahabat bertanya,
Apa dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu? Maka sahabat bertanya, qalu wama al-la'anani. Apa itu dua perbuatan yang mendatangkan laknat? Kemudian Rasulullah mengatakan, qala alladzi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dhillihim. Yaitu dua perbuatan yang mendatangkan laknat adalah yatakhalla fi tariqin nas, buang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia, au fi dhillihim, atau tempat yang digunakan berteduh oleh manusia. Maka di sini larangan untuk tidak buang hajat yang pertama adalah di jalan, dan yang kedua adalah di tempat yang digunakan untuk berteduh. Kemudian terdapat juga di Sunan Abi Dawud ya dengan derajat hasan, ya dikuatkan dengan hadis lainnya, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ya dari sahabat Mu'ad bin Jabal, ya semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina as-salasata, jauhilah atas kalian tiga perbuatan yang mendatangkan laknat. Yang pertama adalah al-baraza fil mawaridi, yaitu buang hajat di sumber air, di tempatnya air. Wa qari'atit tariqi, yang kedua adalah buang hajat di jalan yang dilalui manusia. Yang ketiga adalah wadhilli, di tempat yang digunakan untuk berteduh. Di dalam hadis ini, ya di adab yang ketujuh ini ada beberapa faedah, ya. Faedah yang pertama adalah dilarang buang hajat di jalur yang sering dilewati orang karena bisa mengganggu dan merugikan orang lain dengan membersihkan atau menghindarinya. Karena ketika orang itu mendapati di jalan yang bisa dilalui sesuatu yang bikin dia itu tidak suka atau bahkan marah, pastinya orang itu akan melaknat, akan mencela orang yang melakukan perbuatan itu. Kemudian yang kedua, faedah di hadis ini adalah perbuatan itu menyebabkan pelakunya mendapatkan laknat. Karena ketika orang mendapati sesuatu di jalan yang biasa dilalui, ya, maka pasti orang itu akan melaknat orang yang buang hajat di tempat, ya, yang sering dilalui oleh manusia. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini adalah syariat Islam sangat memperhatikan kebersihan tempat-tempat umum. Jadi Islam sangat, ya, memperhatikan tentang kebersihan, baik itu di tempat umum maupun, ya, di keliling kita, di rumah kita, ya, terlebih-lebih di tempat umum, karena itu bisa mengganggu orang lainnya. Kemudian faedah yang keempat di dalam faedah dari hadis ini adalah syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan. Islam ini indah, ya. Jadi Islam, ya, melarang membuat orang lain itu susah. Islam melarang menyakiti orang lain. Dengan buang hajat di jalan itu mengganggu orang lain dan bahkan menyakiti orang lain ketika terkena kotoran. Kemudian faedah yang berikutnya adalah syariat Islam menganjurkan menjaga adab dan kebersihan, ya. Syariat Islam ini sangat banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang adab-adab, dan banyak hadis yang menerangkan tentang bagaimana menjaga kebersihan. Karena orang muslim itu, ya, harusnya sangat memperhatikan kebersihan, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dituntut syarat ketika kita sholat adalah kita berwudu, harus membersihkan diri dulu, membersihkan diri, membersihkan tempat, membersihkan pakaian. Maka hendaknya kita sebagai orang muslim itu menjaga kebersihan. Jadi ketika melihat ada sesuatu yang tidak, ya,
pada tempatnya, ya, ada sampah atau ada sesuatu yang mengganggu, maka hendaklah kita ini sebagai orang Islam itu sangat peduli terhadap hal seperti itu. Kemudian adab yang faedah yang terakhir adalah syariat Islam melarang menyakiti sesama muslim. Karena ketika buang hajat di jalan yang dilalui manusia, tentu itu mengganggu orang dan bahkan itu menyakiti orang lain, dan kita, ya, sebagai muslim dilarang hal seperti itu. Kemudian adab yang ke-8, ya, larangan. Jadi adab yang ke-8 adalah adamu qada'il hajati fil ma'i. Larangan buang hajat, ya, baik itu buang air kecil atau buang air besar di air yang menggenang, di air yang tidak mengalir, ya. Terdapat, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, annahu naha an yubala fil ma'i ar-raqidi. Rasulullah SAW melarang, ya, untuk buang air kecil di air yang menggenang, air yang tetap tidak mengalir. Kemudian terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, qala la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi summa yaktasilu minhu. Ya, dari Nabi Muhammad SAW berkata, janganlah seseorang di antara kalian itu, ya, buang air kecil di air yang tidak mengalir, kemudian dia gunakan untuk mandi. Dia gunakan untuk mandi. Maka di sini terdapat larangan, dan ulama berbeda pendapat ini, ya. Insyaallah rinciannya ini panjang, kita akan sertakan nanti di tulisan, ya. Nanti ada akan berbentuk tulisan, kita share di web, ya, berkaitan dengan hukum rincian tentang buang hajat di air yang mengenang. Nanti ada rincian-rincian yang panjang yang dijelaskan oleh ulama, nanti kita sertakan di tulisan yang akan di share di web. Adapun di sini, ya, terlalu panjang. Tetapi di sini ada beberapa faedah di hadis ini, ya, di adab yang ke-8 ini, ya, ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah larangan buang hajat, ya, dan mandi dalam satu wadah yang sama. Jadi larangan ketika buang hajat di tempat itu atau di tempat satu wadah itu kemudian juga digunakan untuk mandi, maka najisnya tidak keluar dari tempat itu, maka ini dilarang. Kemudian di sini kejelasan haramnya menyakiti sesama muslim, karena ketika mungkin, ya, di suatu tempat ada air yang mengenang, ya, air itu digunakan mungkin untuk keperluan yang lainnya, kemudian buang hajat di situ, tentu ini akan menjadikan orang lain itu, ya, merasa terzalimi, merasa bahwasanya, ya, dia yang seharusnya mengambil air di situ merasa terganggu karena di tempat itu di tempat itu, ya, buang hajat di tempat itu sehingga mengganggu orang lain. Kemudian faedah yang ketiga adalah kewajiban menjauhi sebab-sebab terkena laknat. Jadi seperti yang adab tadi itu ada 3 perkara, ya, dan 2 perkara yang terlaknat adalah buang hajat yang bukan pada tempatnya, itu menyebabkan orang lain tersakiti, dan Islam sangat, ya, melarang, ya, supaya kita ini tidak menyakiti orang lain. Kemudian faedah yang terakhir adalah di dalam hadis ini adalah menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dalam memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama masalah kebersihan. Ya, di dalam faedah yang terakhir ini, ya, bahwasanya Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan sebagaimana adab-adab yang sebelumnya. Maka hendaknya kita memperhatikan tentang kebersihan, apalagi, ya, yang berkaitan dengan orang lain, ya, agar tidak menyakiti orang lain.
Ya, kita hati-hati agar tindak tanduk kita ini tidak membuat orang lain itu susah, ya, sehingga kita ini tidak mempersulit orang. Ya, kita cukupkan sampai di sini karena masih ada 8 adab lagi. Ya, kita cukupkan di adab yang ke-8. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya, karena ilmu tanpa amal itu tidak bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kali ini, ya. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.